Dulu mana nih Fiorentina nih? Fiorentina mana ya? Fiorentina mana tadi? Fiorentina tadi. Iya, Pak. Tunggu Pak, masih dia ada masuk Pak. Ya. Ya tak, anu kan jadikan host lagi. Kok anu Baik, ya? Pak. Baik. Ya sih, silakan. Iya, Pak. Jadi buka dulu videonya, nyala, terus istirahatkan, terus baru share screen buka. Terus pilih video itu. Sudah bisa ya, Pak? Ya, tunggu dulu. Nah, itu. Yes, jalankan videonya. Baik, Pak. Untuk Fiorentina ini bisa dinaikin. Nggak kedengaran soalnya. Iya, suaranya gimana? Menjelaskan tentang berita acara pemeriksaan berkas tentang perusahaan PT Peta dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 pemegang pas Trinitas. Yang pertama A, membuat berkas kita menemukan berkas pada tanggal 26 Desember 2012 kita Rp703.000. Nomor 2, mutasi dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 1 Desember 2012 debit dan jumlah debit sebesar jumlah kredit Rp2.285.000. Nomor 3, sistem berkas pada tanggal tidak ada. Nomor 4, pemasukan yang belum ditentukan tidak ada. Nomor 5, pengeluaran yang belum ditentukan sisa uang kas Rp15.508.000. B, uang dalam kas uang tunai. A, uang kertas 50 lembar dikali Rp100.000 hasilnya 5.122 lembar dikali dengan 20.000 hasilnya 600.000. 10 kali 1 lembar kali 20 hasilnya 1.800.000. 200 lembar dikali hasilnya 2.100 lembar kali Ya, coba ya diberhentikan dulu ya. lembar kali Fiorentina diberhentikan dulu. Coba tadi kok ada nilai jumlah debit sama kredit dari mana? Yang atasnya coba dinaikkan.
saya lewatkan sedikit. Yang ini ya Pak. Ya. Naik lagi. Nah, itu ada jumlah debit. Emang ada mutasi toh? Ada mutasi perpindahan mutasi apa tuh dari bank. Jumlah debit 7.000 dari mana itu? Jumlah debit 7 juta, maaf ya, 7 juta. Dan jumlah kredit 2 juta. Dari mana itu? Yang pertama sisa menurut buku kas pada tanggal 26 Desember 2012 itu didapat dari ini kita harus tahu berapa jumlah sisa saldo pada tanggal 26 Desember itu didapat dari ada pada halaman soalnya itu 102 yang bagian pertama 10 saldo 10.243.000 ditambah dengan kredit 550.000 Pak. Jadi kita bisa tahu sisa menurut buku kas pada tanggal 26 Desember. Bentar ya. 103 ya. Halaman berapa? Buku 1 atau buku 2? Buku 1. Ya Pak. Di buku 1. Buku 1 Pak. Halaman 103. 102 Pak. 102 Pak. 102. Oh, itu kan buku besar itu ya. Ini kan harusnya berasal dari neraca saldo ya. Buku 1 halaman 102. Coba dicek. Buku 1 halaman 102. Jadi dari neraca saldo yang telah diperiksa oleh KAP yang pertama ya. Coba dibuka semuanya dibuka di buku 1 halaman 102. Maaf dilihat di buku neraca saldo. Ya, di neraca saldo buku 1 ya. Neraca saldo buku 1. Coba dicek ya. Di neraca saldo buku 1. Halo? Sudah dibuka ya? Buku 1 halaman 15. Neraca saldo itu berarti tempatnya di buku 1 halaman 15. Coba semua dicek. Karena di situ membicarakan sisa menurut buku kas. Sisanya menurut buku kas. Ya. Sudah dilihat ya? Semua dilihat di buku 1 halaman 15. Neraca saldo yang tahun 2012. Di situ ya nilainya adalah 15.508.000 karena ini kita ingat C1 itu adalah untuk indeks kas besar ya. Ya, dengar semua ya? Halo? Halo? Dengar, Pak. Ya, dicek di halaman 15 buku 1. Karena ini C1 itu seorang lagi indeks C1 itu adalah untuk kas besar, cash on hand ya. 15.508.000 ya. Nomor akunnya 10101 di situ ya. Ya Pak, iya Pak. 10101 itu yang nilai sesungguhnya karena ini hasil dari kondisi dari hasil dari KAP yang sebelumnya ya. Bukan KAP Advance ya. Ini sudah ada informasi ada di dokumennya ya di instruksi umum dalam persiapan karena kita yang KAP Advance ini sudah dapat dokumennya ya. Jadi di situ sisa ya nama perusahaan PT Peta 31 Desember 2012 pemegang kasnya Tenita ya. Sisa menurut buku kas pada tanggal
ya 31 Desember 2012 itu adalah 15.508.000 ya. Ya. Nah, makanya di yang nomor 2 itu apakah ada mutasi ya? Perpindahan buku kas tanggal 27 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012. Apakah ada mutasi? Ada keterangan mutasi, jadi mutasi. Ya. Dari bank yang di bank lain menuju bank lain yang dimiliki oleh PT Peta ke bank misalnya dari bank X ke bank Y, misalnya seperti itu ya. Apakah pernah ada seperti itu? Ada nggak kira-kira informasinya? Nggak ada ya. Kalau yang disampaikan tadi itu adalah info buku besar ya. Penjualan dari jurnal ke buku besar ya. Yang tadi 103 tadi loh ya. Itu penjualan tunai ya. Penjualan tunai yang catat di dalam buku besar ya. Ya begitu ya. Halo. Karena di sini tujuannya ini adalah kita melakukan BAP, berita acara pemeriksaan uang kas ya. Jadi itu nggak ada ya mutasi jumlah debit 7 juta dan jumlah kredit 2.285.000, nggak ada itu ya. 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 Jadi kalau ada ya itu bisa berubah ya nilainya itu. Nilainya apa? Mutasi itu. Ya karena mutasi itu. Halo, semuanya apakah seperti itu? Coba dicek kalau kalian mengerjakan. Iya, Pak. Ya. Terus kalau 2.285.000 dari mana itu? Kalau misalnya saya tanya lagi ya. Kalau cuma debit tadi dari penjualan tunai di halaman 103 lah. Kalau yang 2.285.000 dari mana itu? Jumlah itu didapat dari kredit 550.000 ditambah 1.200.000 ditambah 535.000. Karena di sini informasinya kan ini kita ngomong kas besar ya. Apakah memang diambil dari kondisi itu ya? Karena di sini jelas tujuan perusahaan kas itu kita melakukan pencocokan ya, melakukan cash opening kan di sini ya, nyocokkan nanti jumlah uang tunai dengan uang logam ditambah dengan informasi sisa uang kas yang dari bukas tahun lalu ya. Nah ini kan bukan yang sisa uang kas ini kan jelas kalau kita lihat neraca tadi 15 juta ya 508.000 ya dari itu ya. Nah sekarang lanjutkan lagi yang uang tunai ya. Nah itu uang tunai. Ada nomor 5 pengeluaran yang totalnya 5.122 lembar dikali dengan 20.000 hasilnya 6.100.000 rupiah. 60 kali 90 lembar kali 20.000 hasilnya 1.800.000 rupiah. 200 lembar dikali 10.000 hasilnya 2 juta. 100 lembar kali 5.000 hasilnya 500 rupiah. 100 lembar. Tolong dimatikan ya. Perintah Ripati. Perintah Ripati. Tolong dimatikan Ripati ya. Ya. 8 keping kali 1.000 hasilnya 8.000. Yang 500 keping tidak ada. 1.000 keping tidak ada. 50 keping tidak ada. 25 keping tidak ada. Jadi jumlah uang tunai uang logam 8.000
Ya. Jadi tahu ya, halo, di pending dulu ya. Tahu ya, yang semuanya ya, tujuannya yang C1 untuk pemeriksaan berita acara pemeriksaan kas itu ya, kas besar ini tujuannya apa sih? Tujuan utamanya? Ya, tujuan utamanya tahu nggak kira-kira? Ya, nyocokkan, artinya tujuannya nyocokkan pemeriksaan kas ini secara fisik ini, tujuannya bisa Anda lihat di buku 2 ya, halaman 56, tolong dicek di buku 2 halaman 56. Berarti kita melakukan cash count, penghitungan kas tunai, nyocokkan apa benar itu nilainya 15.058 itu dari mana ya? Nah, informasinya dari mana itu? Dari halaman 102 ya, di buku 1 ya. Itu kan ada keterangan terjadi perhitungan kas, cash count ya. Yang bawah sendiri ya, tolong dicek yang bawah sendiri. Adapun ya, saya bacakan ya, yang halaman 102 buku 1 ya. Untuk modul mat 4 ya. Adapun isi syarat hasil perhitungan kas yang dilakukan adalah sebagai berikut. Uang kertas Rp100 sebanyak 50 lembar. Berarti nilainya 3 juta ya. Terus uang kertas 50.000 nilainya ada 122 lembar. Ya. Jadi Anda harus menghitung semua itu ya. Terus ada uang kertas senilai 20.000 ada 90 lembar. Terus ada uang kertas 10.000 ya, jumlahnya 200 lembar ya. Tolong diperhatikan ya lainnya ya. Ini penting sekali kalian nanti ya kalau bekerja ya. Karena ini apapun nanti kerja di pemerintahan sama kalau ada kalau punya pemerintahan Pemkab atau apa punya badan usaha ya milik daerah itu pasti akan seperti ini ya, menghitung uang yang masuk ya. Uang yang masuk dari bisnis yang ada itu bagaimana BUMD-nya ya. Badan usaha milik daerahnya ya, termasuk PDAM itu kan bagian dari usahanya pemerintah daerah ya. Terus ada Bank BPR pemerintah daerah ya. Ya seperti ini langkah-langkahnya, termasuk pemerintah provinsi ya. Terus uang logam dihitung juga jumlahnya berapa uang logamnya. Ya, seperti itu ya. Ya, lanjutkan aja, tolong lanjutkan. Berarti jumlah uang neraca yang 2012 Desember itu sama dengan hasil perhitungan fisik nyata uang kas di sini ya. Yang ya, coba lanjutkan lagi. Tidak ada jadi jumlah uang kas jadi jumlah uang dalam kas 15.508.000 rupiah. C. Selisih uang kas tidak ada. Berasal dari halaman sebelum satu itu kas kecil menggunakan sistem berdasarkan sistem dana tetap sebesar tak berkisar ya jadi terbaiknya terus berikutnya saya akan menjelaskan Bank Bini saldo berkait Ya, tolong berhentikan dulu ya. Coba saya ingin lihat berita acara pemisahan uang kas kecil atau indeksnya C2. Coba dilihat. Ya, tolong dibukakan ya, karena ini akan melihat yang nilai kas kecil kita audit itu kliennya nyatakan 1.250.000. Per audit juga sama. Apakah ada masalah nanti di sini? Ada selisih apa enggak ya? Coba dilihatkan berita acara pemeriksaan uang kas, tolong.
Ya, yang C2, indeks C2, yang C2. Kalau tadi kan C1 ya yang nilai 15.508.000 ya. Kami nggak bikin Pak yang C2, kami langsung mengisi sesuai dengan apa, Pak, sesuai dengan halaman sebelum modul 1 itu Pak, kami langsung isi di sini kas Oh, kecilnya langsung 1.250.000. ya. Jadi harus dilakukan karena ini terkait ya dengan nilai total dari kas setara kas ya ini karena akan berpengaruh dari mana nilainya, apakah ada selisih ya. Oke, saya tampilkan aja ya. Coba saya ya. Saya tak jadi host dulu ya, bentar ya. Oke, saya tak jadi host dulu. Bentar, saya buka dulu ya. Nah, ini saya munculkan dulu sih. Bentar. Ini C2 kas kecil sih, entar. Ya, semoga kelihatan ya sih, entar. Semoga aja kelihatan sih. Kas kecil, kas kecil. Halo, mohon maaf kelihatan ya. Halo, kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ini walaupun jelek nggak apa-apa, wis penting kelihatan ya. Jadi di sini itu C2 itu indeks kas kecil ya. Kelihatan ya? Jadi kalau kas kecil itu petty cash ya. Di sini jelas kebijakannya dia menggunakan cash interest ya. Anda lihat kebijakan ya yang di instruksi umum di buku 1 ya. Bahwa dia kalau cash kecil ini kalau kosong harus diisi lagi dengan nilai yang semula ya. Itulah cash impress ya. Ingat ya. Jadi kalau dia menggunakan metode cash impress, kalau cash itu nilainya yang misalnya ya nilainya 1.250.000 itu hilang dikeluarkan, maka pada hari itu juga harus diisi lagi ya karena untuk jaga-jaga ya, tahu ya, petty cash ini untuk jaga-jaga ya. Maka bisa Anda lihat di sini ya, mohon maaf kelihatan ya, enggak kelihatan saya besarkan aja. Nah, kelihatan ya. Jadi di situ Anda lihat sisa menurut Bukas pada tanggal 31 Desember 2012 itu adalah 1.250.000 ya untuk kas kecil ya. Lah informasinya dari mana itu? Ya, dari mana itu informasinya? Ya. Ya, dari mana itu? 1.250.000.
Dari mana itu? Cash kecil. Dari neraca saldo, Pak. Ya, dari neraca saldo ya. Jadi yang petty cash itu ya, yang tahun 2012 ya. Nah, oke ya, sudah paham ya itunya. Berarti saya lanjutkan. Nah, di situ ada sisa buku cash tanggal 1, nggak ada ya, kosong. Pemasukan yang belum dibukukan, kosong. Ya. Pengeluaran terhadap petty cash ya, kosong ya. Terus jumlah sisa berarti tetap aja sisanya menurut kas, menurut buku adalah 1.250.000 ya. Adakah di situ ketidaksesuaian ya? Adakah tidak sesuaian ya antara yang buku kas ya, yang buku kas yang ada dengan apakah ada pemisahan fisik juga terhadap uang kas tunai? Nggak ada ya, kosong ya. Tadi yang bermasalah hanya yang besar saja ya. Sekarang Anda lihat yang apakah ada masalah juga dengan uang dalam kas berharga? Apakah ada? Ya, apakah ada? Apakah ada yang dari apa? Mungkin dari petty cash itu yang belum dimasukkan ya? Apakah ada masalah di situ? Ya. Apakah ada masalah? Halo semuanya, anu ya, tolong diperhatikan ya ini ya. Coba itu sudah saya tulisin di situ, Anda lihat ya di buku 1 halaman 102 ya. Ya. Di buku 1 halaman 102 Anda lihat di sana ada memberikan informasi ya, saya baca ya. Pada tanggal 31 Desember 2012 jam 8 sampai jam 9 Anda melakukan perhitungan kas ya, cash count untuk kas kecil dan kas besar. Jadi kas besar C1 sudah dilakukan ya. Sekarang Anda lihat kas kecil ya. Kasir saudari Trinita memberikan buku kas kecil dan buku kas besar kepada Anda ya. Maksudnya pada kita sebagai KAP Advan ya. Dan memberikan informasi bahwa pengisian kembali kas kecil dilakukan setiap tanggal 7 dan 21 setiap bulannya. Ada informasi mengenai buku kas kecil ya BKKCL yang belum di reimbus ya, yang belum dimasukkan ya. Adalah sebagai berikut ya, Anda lihat itu ada yang pertama nomor bukti kas kecil ya 12 ya tanggal 9 Desember 12 itu ada bensin dan tol 20.000 ya. Anda lihat. Terus ada ongkos angkut tanggal 13 Desember 2012 10.000 ya. Terus ada lagi tanggal 14 keluar lagi ya, menggunakan bensin dan tol ya. Anda lihat. Ya. Halo, Anda lihat ya. 12.500 ya. Terus tanggal 20 Desember 2012 itu mengeluarkan untuk beli perangko dan meterai. Ya, 25.000 ya. 25.000. Ya. Lalu silakan Anda jumlah nilai tadi. 20.000 ditambah 10.000 ditambah 12.500 ya, yang tadi ya pengeluaran untuk bensin tol, ongkos angkut, bensin dan tol ya. Anda jumlahkan 20.000 ditambah 10.000 ya, ditambah 12.500 ditambah 25.000 ya. Tadi informasi tadi kan ada di buku
1 halaman 102 ya. Ya, totalnya berapa itu? Totalnya berapa itu? Jumlahnya 67.500. Nah, 7.500. nah, itu adalah hasil dari pengecekan ya untuk yang buku 1 halaman 102 ya. Waktu itu dimasukkan ya, harus dimasukkan ya. Jadi itu harus diperhitungkan, harus dimasukkan ya. Maka jumlah uang dalam kas itu yang adalah 67.500 lah. Itu berarti ada selisih uang kas. Ya. Jadi dari mana? Dari 1.250.000 diselisihkan dengan 67.500, maka ada ya kekurangan uang kas 1.182.500 ya, itu ya. Jadi ada kekurangan 1.182.500 itu kan dari selisih dari 1.250.000 yang menurut buku ya bisikan uang dalam kas yang dikeluarkan tapi yang masih reintroduce yang belum dimasukkan yaitu 67.500. Maka hasilnya ya 1.182.500. Ya, seperti itu ya. Ya, oke. Sekarang saya jadikan host lagi ya, Florentina ya. Oke, Baik, saya Pak. ya. Saya share kembali ya, teman-teman. Ya, silakan ya. Di sini ada debitnya itu sebesar 106 juta. Yaitu 1 Desember sekitar 210.000. Jadi di sini ada rekomendasinya teman-teman. Jadi kita bisa tahu hasil dari Desember 2019 terkait rekomendasi dari Ya, sebentar ya. Halo. Tolong diberhentikan dulu ya. Tadi baik lagi yang indeks C tadi coba, indeks C. Ya. Lah ya. Itu Bang Bini untuk jurnal koreksinya itu 106.373.500 dari mana itu? Ya, baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Itu didapat dari jawabannya, Pak. Itu didapat dari 13.500.000 ditambah 40 juta ditambah 52.500.000 ditambah 423.500 dikurang 50.000 hasilnya 106.373.500, Pak. Ya. Itu halaman berapa? Informasi dokumen halaman berapa itu? Informasi dokumennya. Halaman 105, Pak. 105. Buku 1.
Setelah diulang lagi buku 1 yang halaman 100 berapa tadi 100 105, Pak. 105 ya. Coba diulang lagi halaman 105 dari 13.500.000 ditambah 40 juta ditambah 52.500.000 ditambah 423.500 dikurang 50.000 hasilnya 106.373.500. coba dilihat di untuk yang Bank Bini ya. Ya itu rekening Bank Bini ya. Ya, Pak. Bank Bini ya. Terus dokumen lainnya ada nggak dokumen lainnya dengan nilai 106.373 itu? Tentunya kalau ada setoran masuk ya ke rekening koran Bank Bini, tentu ada bukti ya setoran dari piutang atau artinya dari kliennya PT Peta ini. Ada nggak bukti lainnya? Karena kita kalau kita juga nyocokkan dari rekening korannya bank, tapi kita juga nyocokkan dengan bukti kalau dari pelanggan itu nyetorkan ke bank. Ya baik, Pak, saya akan ya. Pada kalau untuk yang 13.500.000, Pak, ini didapat dari pada tanggal 18 itu di Bank Bini ada transfer dari toko Flamingo 126 juta, tetapi di rekening kok di Bank BNI itu dicatat pada tanggal 18 itu sebesar 112.500.000. Jadi jadi yang di Bank Bini itu yang jumlahnya 126 juta dikurangkan dengan di PT Peta 112.500.000 hasilnya 13.500.000, Kak. Yang 40 juta itu hasilnya pada Bank Bini itu tanggal 29 transfer dari PT Manggis 40 juta, Pak. Sedangkan untuk yang 52.500.000 itu pada